Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami yang beranggotakan kelompok Reisi dan Karisma Devaiza, Ali Pratama Putra, yaitu saya sendiri, dan Anissa Nur Auliana Diva. Di sini kami ingin menjelaskan tentang yang pertama, yaitu definisi limit fungsi aljabar. Limit adalah sebuah batasan yang mendekati nilai tertentu atau menuju tak hingga. Limit dipakai dalam kalkulus untuk membangun pengertian kekontinuan. Turunan dan integral, bentuk notasinya adalah seperti ini. Atau dapat dibaca, limit dari fx bila x mendekati c adalah L. Lanjut ialah definisi limit mendekati nilai atau konstanta. Limit adalah konsep matematis yang digunakan untuk mendekati suatu nilai yang mungkin tidak dapat dicapai atau diukur secara tepat. Sehingga dalam limit mendekati nilai atau konstanta, limit tersebut hanya dikatakan sebagai mendekati atau hampir mendekati nilai konstanta yang ditentukan. Dalam sebuah limit, ada dua nilai yang mendekati limit dari kiri dan kanan, sehingga kedua nilai tersebut disebut sebagai limit kiri dan limit kanan. Soal limit mendekati nilai atau konstanta. Soal limit yang pertama, limit x menuju 3 dari x pangkat 2 dikurang 5x ditambah 6 per x pangkat 2 ditambah 2x dikurang 15. Penyelesaian soal secara manual. Tahap pertama, kita cari faktor dari persamaan kuadratnya, sehingga menghasilkan x kurang 3 dikali x kurang 2 per x tambah 5 dikali x dikurang 3. Setelah itu kita punya hasil x dikurang 2 per x tambah 5. Selanjutnya akan menjadi 3 dikurang 2 per 3 ditambah 5, yang hasil akhirnya adalah 1/8. Selanjutnya kita akan melakukan perhitungan pada software MATLAB. Sebelum itu, perlu kita ketahui terlebih dahulu mengenai sintaks atau penulisan kode perintah untuk menghitung sebuah soal limit pada MATLAB. Untuk limit x menuju 0, kita dapat menuliskan limit dalam kurung f, lalu kita definisikan dulu untuk fungsi f-nya, dan penulisan dengan huruf kecil semua. Kemudian, untuk limit x mendekati a, kita dapat menuliskan pada perintah MATLAB dengan limit dalam kurung f, x, dan a. Atau bisa juga dituliskan dengan limit dalam kurung f, a. Berikutnya kami akan menampilkan hasil perhitungan untuk soal yang sama dengan menggunakan MATLAB. Untuk soal tersebut, kita dapat menuliskan perintah pada MATLAB seperti yang tertera di gambar berikut, yaitu dengan mendefinisikan fungsi f terlebih dahulu. F sama dengan dalam kurung x pangkat 2 dikurang 5 dikali x ditambah 6, lalu dibagi dalam kurung x pangkat 2 ditambah 2 dikali x ditambah 15, lalu kita juga harus menambahkan titik koma setelah dalam kurung terakhir. Setelah itu, baru kita tuliskan perintah untuk limit dengan menuliskan limit dalam kurung f, x, 3. Setelah itu kita enter dan kemudian MATLAB akan menampilkan hasilnya secara otomatis. Pada kali ini perhitungan secara manual dan dengan menggunakan MATLAB mendapatkan hasil yang sama, yaitu 1/8. Berikutnya, kita akan membahas mengenai limit dita hingga. Sebuah limit dikatakan limit dita hingga apabila nilai x dalam limit tersebut menuju tak hingga. Limit dita hingga berbeda dengan limit tak hingga karena dalam limit tak hingga nilai x limit tersebut mendekati suatu nilai tertentu, namun hasil limit tersebut adalah tak hingga atau negatif tak hingga. Jadi perbedaan di antara limit tak hingga dan limit dita hingga itu terletak pada kalau limit tak hingga itu hasilnya yang tak hingga atau negatif tak hingga, sementara limit dita hingga itu x-nya yang menuju tak hingga. Lalu untuk memahami mengenai limit dita hingga, kami telah membuat sebuah soal beserta jawabannya secara manual. Pada soal tersebut dituliskan limit x menuju tak hingga akar 2x pangkat 2 dikurang 7 dibagi 4x pangkat 2 dikurang 3. Lalu kita dapat menyelesaikan soal tersebut dengan menuliskan limit x menuju tak hingga akar 2x pangkat 2 dikurang 7 dibagi akar buka kurung 4x pangkat 2 dikurang 3 tutup kurung pangkat 2.
Selanjutnya kita dapat menuliskan lagi limit X menuju tahingga beserta bentuk di bagian atasnya, yaitu akar 2X pangkat 2 dikurang 7, dan dibagi dengan bentuk bawah yang sudah dijabarkan, sehingga menjadi akar 16X pangkat 4 dikurang 24X pangkat 2 ditambah 9. Lalu selanjutnya kita dapat membagi dengan pangkat yang tertinggi, yaitu X pangkat 4. Dan jangan lupa untuk menuliskan X pangkat 4 dalam bentuk akar, karena fungsi limit yang sedang kita hitung berbentuk akar. Kita bagi kedua bagian atas dan bawah dengan akar X pangkat 4, sehingga kita dapatkan akar 2 per X pangkat 2 dikurang 7 per X pangkat 4 dibagi akar 16, dikurang 24 per X pangkat 2 ditambah 9 per X pangkat 4. Langkah berikutnya kita dapat memasukkan nilai tahingga ke dalam setiap variabel X. Karena A per tahingga hasilnya 0, maka dapat kita tuliskan 0 pada setiap angka yang dibagi dengan X yang akan kita ubah menjadi tahingga. Kita pun mendapatkan akar 0 ditambah 0 dibagi akar 16. Maaf, di sini ada kesalahan, seharusnya dikurang 0 ya. Lalu ditambah 0. Hasilnya adalah 0 dibagi 4 atau sama dengan 0. Lalu untuk penghitungan dengan MATLAB, kita dapat menuliskan perintah dengan mendefinisikan fungsinya terlebih dahulu, yaitu Y sama dengan square root buka kurung 2 dikali X di pangkat 2 dikurang 7 kurung tutup lalu titik koma. Lalu kita definisikan fungsinya dengan F sama dengan buka kurung dalam kurung Y dibagi dalam kurung 4 dikali X pangkat 2 dikurang 3 tutup kurung lalu titik koma. Kemudian baru kita tuliskan perintah untuk limitnya dengan limit dalam kurung F, X, INF. Setelah itu kita enter dan kemudian MATLAB akan menampilkan hasilnya secara otomatis. Pada kali ini penghitungan secara manual dan dengan menggunakan MATLAB mendapatkan hasil yang sama, yaitu 0. Pada kesimpulannya, jawaban dari cara manual maupun menggunakan MATLAB menghasilkan hasil yang sama. Namun jawaban yang ditampilkan di software MATLAB hanya hasil akhirnya saja, sehingga tidak seefektif cara manual yang membuat kita dapat mengetahui langkah-langkah mengerjakan sebuah soal limit untuk mendapatkan hasil akhirnya. Terima kasih telah mendengarkan video dari kelompok kami. Mungkin itu saja yang bisa kita tampilkan. Bila ada kekurangan, mohon maaf. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.